Sudah 1 minggu pasca perceraian Kinara dan Andreas, hari ini pria tampan itu berniat mengunjungi mantan istrinya tersebut. Karena jujur saja, setelah perceraian ada yang kosong dalam kehidupan Andreas. "Kakak, ini pakaian kantornya. Kak, bangun, sudah pagi. Kak, ini sarapannya ya. Kakak yang semangat kerjanya." Kata-kata itu tak terdengar lagi di telinga Andreas karena si pemilik kata telah pergi meninggalkan Andreas saat tiba di rumah besar milik Kinara yang sengaja Andreas beli agar Kinara merasa nyaman. Andreas segera turun dan menekan bel, namun Andreas terkejut saat yang membuka pintu rumah bukanlah Kinara. "Mohon maaf, Anda siapa ya?" tanya seorang wanita setengah bayah pada Andreas. "Anda yang siapa? Bukankah ini rumah mantan istri saya, Kinara? Kenapa Anda yang menempati rumah ini?" tanya Andreas yang merasa kebingungan. "Oh, Mbak Kinara, rumah ini sudah saya beli, Tuan. Mbak Kinara yang menjualnya pada saya. Katanya sih mbaknya lagi butuh uang, makanya rumah ini dijual." Jelas wanita itu membuat Andreas terkejut. Bagaimana bisa Kinara menjual rumah yang dia berikan untuknya? Lalu, di mana mantan istrinya itu? Andreas tak banyak berkata lagi. Dia segera meninggalkan halaman rumah itu, bergegas mencari tahu di mana keberadaan Kinara. Di tengah perjalanan, ponsel Andreas berdering. Mau tak mau Andreas mengangkat panggilan dari Gino, asisten pribadinya. "Halo, ada apa Gino?" "Tuan, lihatlah berita trending di internet sekarang juga. Ini menyangkut Nona Kinara." "Baiklah." Pria tampan itu menepikan mobilnya di pinggir jalan, lalu segera membuka berita trending hari ini. CO Andreas Pratama memberikan sumbangan senilai 26 miliar pada lembaga memberantas kemiskinan. Apa maksudnya ini? Kapan aku memberikan sumbangan sebanyak itu? Andreas bergumam dengan jantung bergetar hebat. Andreas segera menghubungi Gino untuk menanyakan tentang sumbangan tersebut. "Apa maksudnya ini, Gino?" "Nona Kinara menjual seluruh aset pemberian Anda, lalu menyumbangkan hasilnya pada lembaga pemberantas kemiskinan atas nama Anda, Tuan." Andreas menjatuhkan ponselnya mendengar penjelasan Gino. Pria tampan itu tak menyangka bahwa Kinara akan berbuat sedemikian rupa. Kinara menolak semua harta gono gini yang dia berikan. "Apa yang kamu lakukan, Kinara? Apa kamu ingin membuat aku menyesal? Kenapa kamu melakukan ini, Kinara? Aku sengaja memberikan aset dan rumah agar hidupmu nyaman tanpa harus memikirkan apa yang kamu makan hari besok." Andreas mengacak rambutnya frustasi. Rasa bersalah kian membara dalam relung hatinya. Tak dapat dipungkiri bahwa hampir setiap hari Andreas dihantui rasa bersalahnya. Sedangkan di sisi lain Kinara sedang sibuk bekerja di sebuah toko bunga. Gadis polos itu terlihat ceria menyirami bunga-bunga indah bermekaran di toko tersebut. "Nara, sepertinya Vino kehausan, Nak. Beri ASI dia dulu," titah seorang wanita setengah bayah dengan paras cantik. Wanita itu menggendong Vino yang masih bayi, lalu memberikannya pada Kinara. "Baik Tante." Dada Nara juga sudah nyeri dari tadi. Kinara tersenyum gemas menciumi wajah gembul bayi mungilnya itu. Kinara segera menyeret kakinya masuk ke dalam kamar pribadinya, diikuti oleh wanita setengah baya itu yang tak lain adalah Ibu Anin, seorang wanita setengah baya cantik berumur hampir setengah abad. Dia merupakan seorang janda yang ditinggal pergi suami tercintanya selama-lamanya. Mereka bertemu di Bandara Soekarno-Hatta. Dikala itu Kinara yang berniat merantau ke Jakarta guna memulai hidup baru tanpa adanya bayang-bayang Andreas beserta orang-orang jahat yang telah mengabaikannya. Kinara juga menjual aset yang diberikan Andreas. Gadis polos itu tak ingin semakin diinjak-injak oleh Andreas. Saat mengetahui
mengetahui Andreas menyamakan dirinya dengan gajah, disitulah hati Kinara hancur dan membeku untuk Andreas. Meski sebenarnya Andreas tak pernah mengatakan hal tersebut, itu hanyalah taktik Aluna agar Kinara semakin terpuruk. Kembali lagi pada Ibu Anin. Saat itu janda cantik dan kaya raya itu mengalami sesak nafas di bandara. Dari sekian banyak orang-orang yang berlalu lalang, hanya Kinara yang mau membantu Ibu Anin dengan tulus. Ibu Anin pun mengajak Kinara bekerja di tokonya sebagai bentuk balas jasa. Namun Kinara tak mengetahui latar belakang Ibu Anin yang ternyata istri mendiang konglomerat Jakarta. Ibu Anin yang melihat Kinara sedang membelai pipi gembul Vino pun menghampiri Kinara. "Nara, bolehkah Tante tahu siapa papanya Vino? Tante juga ingin tahu bagaimana kehidupan kamu. Kenapa kamu nekat merantau ke Jakarta seorang diri dengan status kamu yang janda muda?" tanya Ibu Anin lembut, membuat mata Kinara berkaca-kaca. Ibu Anin merasa amat geram ketika mendengar cerita dari Kinara. Wanita janda cantik itu tak terima dengan perlakuan keluarga Kinara. Betapa kolotnya pemikiran orang-orang di sekitar Kinara, pikir Ibu Anin. "Terus suami kamu, apa dia juga menghina kamu seperti keluarga dan kakak tiri kamu?" tanya Ibu Anin dengan dada yang naik turun. "Tidak, dia hanya menganggap aku tidak ada, Tante," balas Kinara mengusap air matanya yang tak kunjung berhenti. Ibu Anin segera memeluk erat tubuh Kinara. Wanita itu mencoba memberikan kehangatan dan kekuatan untuk Kinara. "Nara, tatap mata Tante," tegas Ibu Anin menangkup pipi Kinara. Kinara menatap bola mata Ibu Anin dengan serius. "Kamu ingin berubah menjadi cantik dan kuat?" tanya Ibu Anin serius, membuat Kinara menganggukkan kepalanya. Kamu mau membalaskan dendam pada mereka semua yang telah mencampakkanmu? Apa kamu mau membuat mantan suamimu menyesal karena telah menyia-nyiakanmu? Apa kamu mau membuat keangkuhan mereka hancur berkeping-keping?" Ibu Anin bertanya dengan suara sangat tegas. "Mau, Tante, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya," balas Kinara polos, membuat Ibu Anin terkekeh kecil. "Serahkan semuanya pada Tante. Asalkan ada kemauan, pasti ada jalan. Mulai saat ini kamu harus mengikuti instruksi Tante," perintah Ibu Anin, membuat Kinara menganggukkan kepalanya. "Apa yang harus aku lakukan pertama kalinya, Tan?" tanya Kinara polos, membuat Ibu Anin tersenyum penuh arti. "Kamu harus diet karbohidrat mulai hari ini. Olahraga dan perawatan alami. Tentang Vino itu biar Tante yang mengurusnya," tegas Ibu Anin, membuat Kinara merasa was-was. "Tapi kamu mau cantik atau tidak?" "Mau, Tante," jawab Kinara penuh semangat. Kinara melakukan diet karbohidrat dan olahraga. Dia dilatih oleh Ibu Anin si janda bohai tanpa anak itu dengan keras. Ibu Anin hanya membiarkan Kinara mengkonsumsi bubur kacang hijau agar ASI Kinara lancar. Di minggu pertama, Kinara terlihat sangat semangat melakukan olahraga dan yoga. Ibu Anin tidak main-main. Wanita janda kaya itu mengundang instruktur senam dan dokter kecantikan untuk merawat tubuh Kinara. Dilihat dari porsi wajahnya, hidung mancung, mata bulat, bibir mungil, dan pipi cabi, itu sudah menjadi kelebihannya. Dia sangat cantik. Hanya saja kecantikannya tertutupi dengan penampilan norak dan wajah kusam serta jerawat. Hanya dipoles sedikit saja sampai jerawat, komedo, dan kulit kusamnya itu tidak ada lagi, dapat dipastikan dia bisa masuk jajaran wanita tercantik di seluruh Indonesia. Dokter kecantikan pribadi Ibu Anin menilai penampilan Kinara. Kinara yang dipuji pun merasa malu. Seumur hidupnya baru kali ini ada yang memuji dirinya. Benar, kalau untuk badan dia juga sudah bagus. Meski tubuhnya gempal pasca melahirkan, dada
dada sangat sintal. Jadi meski nanti saat dia kurus akan tetap sintal, bahkan semakin kencang. Instruktur senam pribadi Ibu Anin pun ikut menilai bentuk tubuh Kinara. Ibu Anin yang mendengarnya pun merasa bahagia karena suatu hari nanti Kinara akan berubah menjadi wanita cantik. Dia berjanji dalam hati bahwa dia akan mendidik Kinara menjadi wanita dewasa dan elegan. Ibu Anin tak punya anak. Dia berniat mengangkat Kinara menjadi anak angkatnya dan Vino sebagai cucu angkatnya. Kalau begitu mari kita lanjutkan olahraganya. Setelah selesai membakar kalori pada tubuhmu, giliran Dokter Indri yang merawat kulit wajahmu. Ajak instruktur senam bernama Tante Leni, dokter kecantikan Indri, dan instruktur senam Leni merupakan teman Ibu Anin. Mereka ikut geram ketika mendengar kisah hidup Kinara yang sangat miris. Ayo Nara, buktikan kalau wanita janda itu lebih menggoda dari wanita perawan. Buat mantan suamimu itu kejang-kejang karena perubahanmu. Biarkan dia hidup dalam lautan penyesalan karena telah mencampakkan wanita sebaik kamu. Tante Leni merangkul pundak Kinara santai seolah-olah Kinara adalah anaknya. Benar Nara, istri tidak cantik itu dirawat, dibuat cantik, bukan malah dicampakkan lalu lari ke pelukan pelakor. Apa dia tidak berpikir kalau wanita sejenis kakak tirimu itu seperti belut, licin dan licik? Tidak ada wanita baik-baik yang mau menghancurkan rumah tangga orang lain dengan alasan cinta pertama atau apalah itu. Celetuk Tante Indri membuat Kinara terkekeh kecil. Dia tak menyangka teman-teman Ibu Anin mempunyai pola pikir baik dan selalu memberikan motivasi untuknya. Minggu kedua, Kinara terlihat kelelahan karena diet karbo, serat, olahraga yang ketat. Minggu ketiga, Kinara sudah mengeluh membuat Ibu Anin menghela nafas berat. Minggu keempat, Kinara ingin menyerah membuat Ibu Anin, Tante Leni dan Tante Indri kesal. Aku capek Tan, tubuhku pegal-pegal, keluh Kinara dengan wajah memelas. Baiklah, silahkan berhenti olahraga, biarkan saja tubuhmu gempal seperti itu. Wajahmu juga tak usah dirawat lagi, biarkan jerawat dan komedo tumbuh berkembang di wajahmu, balas Ibu Anin merasa sangat kesal. Tapi satu yang harus kamu ingat Kinara, Vino suatu saat nanti akan dewasa. Apa kamu mau dia diejek karena mempunyai ibu jelek sepertimu? Apa kamu tega padanya? Lanjut Ibu Anin dengan suara keras membuat Kinara terkejut. Dirinya merasa tertampar dengan kata-kata pedas yang keluar dari Ibu Anin. Lalu apa kamu mau saat bertemu dengan mantan suami dan kakak tirimu itu mereka semakin memakimu karena penampilanmu yang masih saja sama setelah kamu dicampakkan? Tambah Tante Leni membuat Kinara mengepalkan tangannya erat. Balas dendam terbaik untuk orang-orang yang telah mencampakkan kita adalah dengan hidup bahagia dan berubah menjadi lebih baik. Balas dendam yang kami maksud bukan membalas setiap kejahatan mereka kepadamu Nara. Cukup ubah penampilanmu menjadi wanita cantik. Ingat bagaimana kamu dihina oleh mereka karena penampilanmu. Ingat saat kamu disamakan dengan gajah. Hidup ini butuh perubahan Nara. Ayo berubah. Kalau kamu mau membuat mereka menyesal, kami bertiga akan merangkulmu. Tunjukkan pada mereka bahwa kamu bahagia dan menjadi lebih cantik setelah pergi dari kehidupan mereka. Buka pola pikir kamu Nara. Jangan mau dihina lagi. Cintai kamu sendiri dengan cara merawat diri kamu Nara. Kalau kamu tidak mencintai diri kamu sendiri, maka bagaimana mungkin orang lain mencintai kamu? Perubahan apapun dalam hidup itu dimulai dari diri sendiri. Percuma kami mendukungmu untuk berubah kalau kamu sendiri tidak mau berubah. Ayolah Nara, yakinlah kamu pasti bisa. Jangan patah semangat seperti ini. Tante Leni, Tante Indri dan Ibu Anin
terus memberikan pecutan untuk Kinara, membuat gadis polos itu menangis haru. Terima kasih, aku janji tidak akan mengeluh lagi. Aku janji akan berubah, tegas Kinara dengan bola mata berbinar penuh semangat. Nah, itu baru wanita kuat. Buktikan pada dunia kalau kamu pasti bisa. Buat semua orang yang pernah menatap rendah dirimu berubah menjadi mendongak menatapmu. Ibu Anin tersenyum senang lalu memeluk Kinara. Tante Leni dan Tante Indri pun ikut memeluk Kinara. Mereka bertiga adalah seorang wanita. Hati wanita mana yang tidak sakit bila mendengar wanita lainnya dihina? Karena penampilan, mereka bertiga berjanji akan membuat orang-orang jahat pada Kinara menyesal. Semoga kamu bahagia, Nara, batin mereka bertiga.